Selamat siang atau pagi, saudara-saudari seiman. Ini sudah lama bertemu melalui video atau Zoom. Saya menyiapkan firman Tuhan bagi kalian. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Ah, Kami sangat bersyukur karena semua saudara-saudari seiman bisa berkumpul di ruangan ini untuk mendengar firman Tuhan. Manado Bible Chapel akan belajar kitab Roma dengan firman Tuhan. Jadi kami serahkan waktu ini kepada Roh Kudus. Roh Kudus akan membantu setiap teman-teman yang berada di sana untuk mengerti kehendak Tuhan dan juga mengerti makna yang apa yang ditulis di dalam kitab Roma. Terima kasih, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sekitar 20 minggu kita akan coba mencari apa harta benda di dalam kitab Roma. Ya. Khusus hari ini ada 7 kategori, kita akan satu demi satu akan melihat. Dan yang terakhir ada quiz. Dan quiz itu bukan serius, ya. Hanya mencoba bagaimana kita bisa memperhatikan lebih dalam kitab Roma. Yang pertama kita akan melihat tiga kitab yang penting dalam Perjanjian Baru. Mengapa yang ini penting? Karena kitab Roma itu salah satu di dalam tiga kitab. Dan Tuhan semua mengontrol sejarah dunia, tetapi setiap masa kerajaan Tuhan menggunakan mereka untuk menunjukkan kuasa Tuhan dan juga kekuatan Tuhan kepada semua uh, muka bumi dunia, bangsa-bangsa di dunia ini. Dan yang nomor tiga, sejarah gereja Roma dan bagaimana Paulus memutuskan untuk menulis surat kepada Roma. Dan kita akan melihat waktu Rasul Paulus menulis surat apa tujuannya, dan di dalam surat Roma kita ada kunci ayat, ada tiga, dan yang terakhir kepentingan untuk belajar kitab Roma. Mungkin kalian bisa membayangkan apa tiga kitab yang penting dalam Perjanjian Baru, ya. Apa itu? Selain mungkin kita kitab Injil. Yang pertama memang susah belajar, ya, surat Ibrani. Mengapa surat Ibrani yang penting? Karena surat Ibrani seperti jembatan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Mengapa yang ini penting? Karena banyak orang berpikir bahwa agama kekristenan itu dari agama Yehuda. Hmm. Tetapi bukan itu Yahudi. Dan hanya orang Yahudi menjadi orang anak Tuhan, tetapi ada yang golongan yang dari orang-orang Yunani juga bisa menjadi orang Kristen, anak Tuhan. Jadi harus menjelaskan bahwa kehendak Tuhan dari sejak itu sejarah dunia bukan hanya bagi bangsa Israel dan orang Yahudi. Jadi bagaimana semua itu perjanjian lama, ayat-ayat itu terkait dengan pelayanan Yesus Kristus. Itu surat Ibrani. Dan yang berikut, ya, surat Roma. Karena surat Roma itu memang penting. Kita bisa membandingkan dengan surat Korintus. Karena ada dua surat Korintus. Karena ada banyak masalah persoalan yang terjadi di dalam gereja Korintus. Tetapi surat Roma bukan karena ada masalah terjadi di dalam gereja Roma, tetapi Rasul Paulus, ya,
Mungkin terharu dari Roh Kudus. Jadi dia berpikir, oh dia perlu menulis surat kepada Roma tentang penjelasan Alkitabiah tentang doktrin keselamatan dan kehidupan orang Kristen. Karena ini juga terkait dengan latar belakang sejarah bagaimana gereja Roma dimulai. Nanti kita akan menjelas lagi. Dan yang berikut, yang terakhir surat Efesus. Ini serta pertanyaan tentang rencana besar Allah, rancangan Allah bagi dunia. Kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan hanya memperhatikan bahwa Tuhan hanya memperhatikan orang-orang percaya, tetapi itu bukan. Tuhan selalu memperhatikan seluruh dunia, ya. Dia masih mencari domba-domba yang hilang. Kalau kita sebagai orang Kristen hanya menikmati karena saya sudah diselamatkan dari hukum yang kekal, itu bukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi Efesus kita bisa melihat rancangan Allah. Jadi lihat surat Ibrani, surat Roma, surat Efesus. Ini tiga kitab yang penting, ya, menjelaskan yang hal-hal yang luar biasa. Hmm. Dan yang berikut, kita melihat sejarah dunia, Tuhan menggunakan 6 kerajaan, ya, untuk menunjukkan kemuliaan Dia dan juga menggunakan kerajaan ini untuk menyelesaikan kehendak Tuhan. Yang pertama, Mesir kuno. Tuhan membawa menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir dan tahap demi tahap saat Tuhan menyelamatkan mereka, mereka bukan hanya bangsa Israel, tetapi orang Mesir juga bisa melihat siapakah Tuhan di dalam semua kejadian yang terjadi di Mesir dan di padang gurun. Dan yang kedua, Tuhan mengadakan negara bangsa Israel di tanah Kanaan dan mereka subur, berkembang. Tetapi Israel Utara mereka jatuh dalam dosa, mereka tidak memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu mereka dihukum jatuh itu oleh kerajaan Asur. Jadi Tuhan menggunakan Asur untuk menghakimi itu Israel Utara. Dan yang kemudian ada yang kerajaan Babilonia karena itu yang di bawah Israel Selatan kita bisa bilang Yehuda. Mereka juga akhirnya jatuh dalam dosa. Jadi Tuhan membawa kerajaan Babilonia dan mereka diangkap oleh kerajaan Babilonia dan mereka tinggal sekitar 70 tahun di sana. Betul? Dan yang berikut kerajaan Persia. Memang ini sangat menarik sedikit karena eh, bangsa Israel ya dihancur oleh kerajaan Asyur dan Babilonia. Dan tetapi kerajaan Persia mereka sangat membantu untuk membangun kota Yerusalem lagi. Nehemia dan Ezra. Ya. Nanti kita bisa melihat satu demi satu siapa yang itu menggunakan kerajaan ini? Tuhan. Ya. Dan nomor 5, kerajaan Yunani. Alexander Agung. Mungkin yang ini Helenisme ya disebar ke seluruh wilayah ya dijajah oleh kerajaan Yunani dan hal yang menarik mereka menggunakan bahasa Yunani itu bahasa Yunani sangat berbeda dengan bahasa-bahasa yang lain karena itu ada kosakata di dalam bahasa Yunani bisa menjelaskan banyak artinya ya contoh
Mungkin bahasa Indonesia cinta. Di dalam bahasa Yunani ada 4 yang kategori yang bisa menjelaskan tentang cinta. Agape, logos, saya lupa 2. Dan di dalam wilayah itu kerajaan Yunani, semua orang menggunakan bahasa itu Yunani. Dan saya mau bertanya, apa bahasa yang Tuhan gunakan untuk menulis Perjanjian Baru? Ya, bahasa Yunani. Oleh sebab itu, waktu itu banyak orang-orang bisa membaca Perjanjian Baru. Yang terakhir, Kekaisaran Romawi. Memang ini menarik karena Kekaisaran Romawi untuk mengancam bangsa-bangsa suku-suku di sekitar negara dia untuk membesarkan Kekaisaran Romawi. Mereka yang pertama membuat infrastruktur. Mereka membangun jalan-jalan. Untuk apa? Itu tujuan untuk tentara. Jadi dari ke ibu kota Roma, semua jalan-jalan ke sampai akhir, ya, ujung bumi. Dan Tuhan menggunakan jalan-jalan yang dibuat oleh Kekaisaran Romawi untuk mengambil kabar baik, Injil, kepada semua orang. Jadi kita bisa bilang ini, tentara Kekaisaran Romawi membuat jalan dan tentara Tuhan membawa kabar baik menggunakan jalan itu ke sampai ujung bumi. Jadi sekarang kita melihat bahwa siapa yang kontrol sejarah dunia? Allah. Allah Maha Kuasa. Kadang-kadang kita tidak merasa siapa yang mengontrol semua yang ini. Tetapi kita sudah melihat bukti dari sejarah dunia. Tuhan menggunakan ini 6 kerajaan untuk menyelesaikan kehendak Dia. Jadi 6 dan bagaimana gereja Roma dimulai? Itu ditulis Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 10 dan 11. Jadi waktu hari Pentakosta setelah orang-orang menerima Roh Kudus, mereka memberitakan Injil kepada banyak orang-orang yang datang ke Yerusalem pada waktu itu untuk menyembah Tuhan. Dan ini ditulis Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Dan lihat, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi. Jadi lihat, rasul-rasul mereka belum pernah ke Roma untuk menanam gereja di sana. Tetapi sesuai dengan firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 2, ada pendatang-pendatang dari Roma mendengar firman Tuhan, mereka menjadi orang Kristen. Dan mereka membawa firman Tuhan ke tempat-tempat mereka dan gereja itu dimulai. Ya. Dan ada orang Yahudi dan orang Yunani. Ya. Bukan hanya orang Yunani. Jadi di dalam gereja seperti budaya itu, gaya hidup itu sama sangat berbeda. Ya. Dan juga mereka belum pernah mendengar firman Tuhan dari rasul-rasul. Semua firman Tuhan itu dari teman-teman yang mendengar dan mereka membawa firman Tuhan kepada teman-teman saudara-saudari yang berada di rumah. Oleh sebab itu, saat Rasul Paulus tinggal di Korintus, ya. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 3,
Sesudah 3 bulan lamanya tinggal di situ, ia hendak berlayar ke Syria. Jadi dari Korintus dia perlu tinggal 3 bulan, dan disitulah dia menulis surat kepada saudara-saudari di gereja Roma. Karena mungkin Roh Kudus menggerakkan hati Rasul Paulus. Jadi kita bisa melihat tujuan surat Roma di Roma pasal 15 ayat 14 dan 15. Ada dua tujuan. Dan ini akan menjadi mungkin pelajaran bagi kita semua. Ya. Ada dua hal yang Rasul Paulus bertujuan saat dia menulis surat kepada gereja Roma. Yang pertama, dorongan. Apa artinya dorongan? Yo, kalian memang kehidupannya memang bagus. Ayo, mari, silakan. Dan yang kedua, tantangan. Ya. Apa itu dorongan yang dia memberikan kepada saudara-saudari berada di Roma? Yang pertama, penuh dengan kebaikan. Kehidupan orang Kristen di Roma itu mereka teladan baik. Mereka bukan hanya bilang apa yang mereka tahu, tetapi mereka menerapkan apa yang mereka tahu di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan yang kedua, segala pengetahuan. Walaupun waktu itu belum ada rasul-rasul di gereja Roma, tetapi mereka belajar banyak firman Tuhan, ya. Dan mereka sangat menggali sampai mereka saling menasihati. Apa artinya ini? Mereka bisa mengajar, ya, tentang firman Tuhan. Pada waktu itu kemungkinan besar ada yang perjanjian lama. Jadi disitulah mereka selalu mencari apa kehendak Tuhan, dan perjanjian lama itu terkait dengan pelayanan Yesus Kristus. Saya kemungkinan besar memang kacau sekali. Ya, walaupun mereka jago dengan firman Tuhan perjanjian lama, tetapi tanpa itu buku-buku Injil, kitab-kitab Injil dan surat-surat dari rasul-rasul, memang susah memahami itu. Ya. Walaupun kehidupan mereka baik, mereka tahu banyak, mereka so jago untuk mengajar, tetapi Rasul Paulus mereka menantang ini, mengingatkan kembali. Ya. Mengapa kita perlu belajar firman Tuhan lagi untuk diingatkan lagi? Karena saya mau cari, karena saat kita mendengar firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan lagi, itu seperti membakar hati kita, menyegarkan hati kita, sehingga kita bisa memperhatikan Yesus Kristus, bukan sekarang yang uh, situasi yang terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan juga kita harus mengingatkan kembali, sebagai anak Tuhan kita ada tanggung jawab membawa firman Tuhan kepada orang-orang yang belum menjadi orang percaya, masih di bawah hukum yang kekal. Dan yang berikut, kita seharusnya menerapkan apa yang kita membaca firman Tuhan dan apa yang kita dipelajari dari gereja. Jadi di sini Rasul Paulus, inilah kunci. Setiap kita membaca kitab Roma harus mengingat 3
ayat kunci ini. Yang pertama, mungkin kalian bisa membaca Kitab Roma pasal 1 ayat 16. Jadi Injil itu bukan hanya menyelamatkan kita dari hukum yang kekal, tetapi Rasul Paulus mengingatkan kembali kepada semua orang yang mendengar surat ini dan membaca surat ini masa ini. Jangan lupa, Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah, bukan perbuatan kita adalah kekuatan Allah. Tetapi manusia selalu memperhatikan apa yang kita buat. Tidak. Saudara-saudari seiman, bagaimana kita bisa menjadi anak Tuhan? Bukan dengan perbuatan kita. Jangan merasa putus asa waktu kalian jatuh dalam dosa atau membuat sesuatu yang kurang baik. Karena di bawah pelayanan Yesus Kristus di kayu salib, kita ada kekuatan kembali kepada Tuhan. Ya. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Semua orang mendengar Injil, tetapi hanya beberapa orang percaya itu. Mengapa? Mereka lebih memperhatikan apa yang mereka buat, bukan apa yang Tuhan membuat bagi mereka. Ya. Jadi jangan lupa, kita Roma terus mengingatkan kembali, Injil adalah kekuatan Allah. Yang kedua, ayat 17. Sebab di dalam Injil, nyata kebenaran Allah, ya, dan bertolak dari iman, memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ini yang ayat 2025 Manado Bible Chapel. Orang benar akan hidup oleh iman. Saat kita percaya Tuhan dengan segenap hati, semua firman Tuhan akan nyata-nyata terjadi di dalam kehidupan kita sebagai kebenaran Allah. Kalau kita tahu firman Tuhan tetapi tidak percaya firman Tuhan, bagaimana itu menjadi nyata-nyata kebenaran Allah di dalam kehidupan kita? Ada banyak orang hanya menggunakan mulut. Tuhan baik, sangat baik. Tetapi mereka tidak percaya Tuhan selalu baik di dalam kehidupan mereka. Saat itu, saat mereka menghadapi situasi yang susah, langsung apa? Mereka mengeluh. Tetapi kalau kita percaya Tuhan sangat baik, saat kita menghadapi situasi yang kita tidak harap, respon yang pertama, bersukacita. Tuhan, mungkin Tuhan ada rencana yang lain daripada apa yang saya punya. Tetapi saya percaya bahwa rencana Tuhan lebih indah daripada rencana saya. Yang terakhir, mungkin kalian sudah diselamatkan dari hukum yang kekal. Tetapi jangan lupa, murka Allah, ya, kepada semua orang yang belum menjadi anak Tuhan. Kemungkinan besar nanti kita tidak akan bertemu lagi teman-teman dan keluarga yang lain kalau mereka belum diselamatkan atau dilahirkan kembali yang benar. Oleh sebab itu, kita seharusnya terus lebih berusaha membawa firman Tuhan kepada orang-orang yang belum mendengar dan mereka sangat keras kepala. Jangan mengeluh, ya, menyeru. Mari kita berdoa untuk mereka. Inilah yang tiga hal kunci itu kita Roma
Injil adalah kekuatan Allah dan nyata kebenaran Allah dan murka Allah. Dan waktu kita belajar, kita berumah, apa yang itu penting? Kita akan melihat makna dan cara keselamatan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Memang struktur kita berumah itu sangat bagus, ya. Dan setiap ayat-ayat itu akan memberi hikmat dan pengetahuan yang benar kepada kita, bukan hanya untuk tentang Injil, tapi itu akan menjadi sumber kekuatan kita sehingga agar kita bisa berhidup sehari-hari sebagai anak Tuhan. Karena kita akan melihat apa jati diri setelah diselamatkan dari hukum yang kekal. Karena kita berumah selalu menjelaskan bahwa kalian sudah mati dan kalian sudah dibangkitkan bersama dengan Yesus Kristus. Dan mari kita berhidup di dunia sebagai anak Allah. Saudara-saudari seiman, mungkin kehidupan kalian tidak mudah, ya. Mungkin tanggung jawab sehari-hari kalian memang sangat berat sebagai orang tua, sebagai pekerjaan, dan sebagai pemimpin. Siapa tahu? Tuhan tahu semuanya. Jadi mari kita percaya Tuhan. Orang benar akan hidup oleh apa? Kekayaan mereka, perbuatan mereka? Tidak. Iman kepada Tuhan. Dan terakhir, yang dari pasal 12, Rasul Paulus menjelaskan tanggung jawab sebagai anak Allah di dunia sebelum pulang ke rumah Bapa di surga. Di dalam gereja, di dalam golongan, dan bersama-sama dengan keluarga dan teman-teman yang lain, sangat jelas. Jadi inilah yang latar belakang kita berubah. Dan terima kasih. Dan nanti saya minta kalian sharing, merekam, sharing semua. Dan juga saya akan minta kalau ada yang teman yang belum hadir di hari Minggu untuk mendengar firman Tuhan, mereka juga bisa mendengar firman Tuhan di YouTube. Dan mereka juga minta harus merekam sharing. Oleh sebab itu, semua kita satu, itu sama, halamannya sama, sejauh mananya sama. Dan yang terakhir, quiz. Minggu depan, saya akan kasih jawaban. Frekuensi. Beberapa kali muncul kosakata ini di dalam kitab Roma. Mungkin kalian coba membuat garis, ya. Ini misalnya pembenaran sekitar berapa kali. Bukan kosakata ini, tetapi arti pembenaran. Jadi bisa mungkin kalian cari dibenarkan. Ya. Berapa kali ini? 55. Jadi kalian bisa buat A dan 2. Terima kasih. Ini yang firman Tuhan pada siang ini. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sekarang melihat latar belakang kita berumah bersama-sama dengan saudara-saudari Manado Bible Chapel. Mungkin Tuhan sudah membicarakan sesuatu kepada mereka melalui Roh Kudus dan menguatkan hati mereka seperti sekarang Manado Bible Chapel mereka berhidup dalam iman. Memang baik, mereka tahu banyak, tapi hanya ini mengingatkan kembali bahwa Injil adalah kekuatan kita. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih.